Ya, Gimana perasaannya setelah kita dari lokal tadi, dari kelas tadi, saya lihat Pak Andresman mengajarnya dengan penuh semangat, penuh antusias, dan anak-anak juga cukup responsif tadi ya. Jadi percakapan kita hari ini setelah observasi, sekarang namanya pasca observasi. Jadi percakapan ini bukan menghakimi, bukan memojokkan, bukan ataupun mendiskusikan, tapi sebagai percakapan yang membuat kita menonjolkan kebaikan-kebaikan, praktik baik, sehingga timbullah kekuatan untuk kita, untuk anak, sehingga yang kelemahan-kelemahan yang mungkin kita lupa tadi tertutupi ya Pak Desmen ya. iya. Saya ingin tanya dulu gimana perasaan Pak Desmen ini. Kalau dari perasaan tetap rileks. Relax Rileks ya. karena ini sudah merupakan bahagian dari tupoksi kita dan Ya. kewajiban kita. Tentu kita tetap berusaha memberikan yang terbaik terhadap anak-anak. Oke. Ada hal-hal yang saya lihat tadi menjadi kekuatan tadi ketika membuka kelas, ketika menjelaskan dan sebagainya. Tadi saya lihat anak-anak itu sudah menjadi kebiasaan mungkin ya. Sepakat, tidak boleh ribut ya, tidak boleh keluar masuk. Ya, Tidak ada yang keluar masuk ya, nampaknya. kesepakatan kelas itu kan dari awal sudah Oh, kita laksanakan. ya, ya. Kemudian ya kita ya observasi kebetulan Pak Raden sebagai PP observasi hari ini kan kita sudah berada di tengah gitu kan. Ya, Jadi prinsipnya anak-anak kita itu sudah sudah. mengetahui akan kesepakatan kelas yang sudah kita buat dari awal-awal gitu kan. Nanti kesepakatan kelas itu sudah menjadi budaya ya, Budaya. budaya positif, sehingga anak itu dengan sendirinya sudah sadar tidak boleh keluar masuk kalau tidak penting, Iya. tidak boleh ribut. Kemudian kami di sini Hmm. eh, doa Hmm. itu adalah pagi, Ya. kemudian pas pulang. Hmm. Nah, karena kita saat sekarang ini melaksanakan ini sudah jam terakhir, sudah mau pulang, ya doa penutup aja nanti setelah Oh, apa. doa Nah, penutup. itu Oke. jadi ya kalau dikatakan settingan itu ya bagaimana pula kita menyettingan gitu Ya, kan. alami Nah, tadi apa alami adanya ya. aja gitu kan. Oke. Nah, itu tadi makanya tidak ada Ya. muka tadi waktu Ada lagi pembukaan belajar. kekuatan yang saya lihat tadi pada saat mengajar, sepertinya anak-anak itu cukup nyaman, tidak tertekan, Iya. tidak merasa beban, ataupun tidak ada sesuatu yang membuat mereka itu takut untuk mengembangkan ide dan pendapatnya. Ya, tadi saya lihat Pak Andresman menjelaskan dengan suara yang cukup jelas terdengar dari depan ke belakang, karena suara yang jelas itu sangat mempengaruhi anak. Kalau misalnya kita memerintahkan, menginstruksikan, mereka itu tahu apa yang akan mereka jalankan. Saya lihat itu yang satu yang kekuatan dari Pak Antrisman. Kemudian komunikasi dengan anak juga baik gitu ya. Anak tadi ya tidak merasa merasa terbebani, tidak tertekan. Kayaknya enjoy saja ketika Pak Antrisman tadi menanyakan kabar anak, mereka jawab apa adanya, ya. Kemudian juga mereka juga menanya balik apa kabar Bapak, ada tadi tidak? Alhamdulillah lah. Memang Hmm. kita dengan anak tidak mau menciptakan sejenis ada gap, sejenis benang pemisah. Tetapi anak-anak kita cukup Ya. tertata bagaimana dia harus bersikap, gitu. Bersikap Hmm. terhadap gurunya gitu. Tapi tetap dalam posisi enjoy dan rasa Ya. santun gitu. Kemudian Pak Antresno juga tadi saya lihat membangun komunikasi yang positif dengan anak, tidak terlalu apa omongannya atau ucapannya itu selalu memberi motivasi, selalu memberi
uh, kekuatan pada anak itu meskipun mereka itu baru siswa kita maksudnya, tapi bahasa-bahasa kita juga tidak boleh seenaknya. Itu yang harus selalu dijaga. Dan saya lihat tadi Pak Andresman selalu menjaga ucapan ke anak sehingga anak itu merasa dihargai, merasa keberadaannya itu betul-betul memiliki andil atau peran yang besar dalam kelas. Saya lihat itu seperti itu tadi. Karena mereka itu tidak tidak merasa kecil, tidak merasa kerdil, tidak merasa minder, tapi cukup percaya diri. Jadi itu salah satu kekuatan itu, dan itu harus kita selalu pertahankan, selalu menjaga dan menempatkan anak pada posisi di mana mereka nanti merasa memiliki kekuatan atau potensi yang kita kembangkan. Bagaimana menurut Pak Anderson? Ya, dari satu sisi ya, kalau Pak Raden menilai seperti itu tidak ada selain dari rasa syukur dan terima kasih. Tetapi kita tetap berbenah bagaimana untuk lebih baiknya ke depan gitu kan. Dan memang masukan, koreksi untuk kita senantiasa berbuat baik itu, menanamkan nilai kebajikan itu memang butuh masukan dari teman-teman gitu kan. Kemudian lagi ada rasa yang perlu ditanamkan ke anak itu, menciptakan rasa empati kepada kita, dan menciptakan kita juga harus berempati kepada mereka sehingga terjadi hubungan emosional yang baik antara guru dan siswanya dan antara siswa sama siswanya, sehingga terjadi komunikasi, rasa kekeluargaan yang tinggi dalam kelas itu yang selalu harus dijaga. Apalagi kita bidang studi kita PPKN, ya. Tadi kelas 11 berapa itu? 11 DKP. DKP itu ada 2 kelas. DKP itu desain ke level apa? Desain visual grafis. Oh iya ya. Jadi anak ini ya memang ya dalam hal apa secara logikanya kan memang iya. Kalau rasa cinta, rasa sayang terhadap mata pelajaran itu sudah kita tanamkan, tentu akan ada motivasi positif ya untuk belajar gitu. Tapi kalau siswa itu umpamanya rasa cinta terhadap mata pelajaran itu atau terhadap kita sendiri guru gitu kan, tentu akan sulit untuk memasukkan dia proses pembelajaran. Itu yang saya pahami. Kemudian lagi tadi penerapan disiplin positif saya sudah lihat tadi bagus, tapi tetap harus dijaga. Artinya jangan sampai kita boleh membuat anak itu bahagia, senang, nyaman, riang, gembira, tapi jangan lupa tetap kita membuat ketentuan. Ada hal-hal yang perlu ditingkatkan, ada hal-hal yang tidak boleh dilanggar. Walaupun mereka itu kita posisikan sebagai siswa yang harus mendapatkan kenyamanan, kebahagiaan, dan kita dalam istilah guru penggerak itu dalam trilogi Ki Hajar Dewantara itu, siswa itu sebagai tempat di mana kita membuat mereka itu bahagia. Artinya kita memang diminta menghamba kepada murid, tetapi kita tidak boleh membiarkan mereka itu keluar dari ketentuan-ketentuan yang berlaku. Kadang ada orang itu dia ingin membuat anaknya selalu bahagia, senang, sehingga dalam setiap pelajaran senang-senang, sehingga apa yang ingin kita sampaikan tidak tercapai. Itu menurut saya juga tidak baik. Gimana menurut Pak Andres? Iya, kita ini memang ya kalimat yang menghamba terhadap murid. Ya kita tentu memahami juga, menghamba terhadap murid ini kan bukan berarti menghamba seperti zaman perbudakan dulu, gitu kan. Tentu betul yang disampaikan tadi, saya sependapat, tentu di bawah koridor-koridor aturan-aturan yang ada. Bagaimana
dia tetap menjaga sikap, bagaimana dia harus bersikap terhadap guru. Ya kita akan memberikan pendidikannya memang berpusat terhadap mereka, gitu kan, berpusat terhadap murid, dan kita memang harus menghamba kepada dia supaya memang kita itu fokus di dalam proses menciptakan bagaimana generasi ini lebih baik, kan itu artinya. Oke, jadi hal yang tidak kita kembangkan tadi itu budaya positif, disiplin positif, sudah terlihat. Tadi ada juga yang ingin kita kembangkan itu pendidikan yang berdiferensiasi. Artinya tetap berpegang teguh kita pada keyakinan bahwa apapun yang kita lakukan itu tentu fokusnya kepada murid. Pendidikan yang berpihak kepada anak. Ya, kalau berpihak kepada anak, jangan artinya kita bisa membuat anak itu belajar. Saya tadi lihat anak itu cukup bisa belajar, mungkin kekurangan dalam arti ada hal yang bukan kekurangan, tapi ada hal yang perlu ditingkatkan, yaitu memberikan ruang kepada siswa itu agar lebih percaya diri dalam mengungkapkan ide ataupun percaya diri dalam mendapatkan sumber-sumber belajar yang lain. Kita kan pendidikan ini kan tidak hanya berasal dari satu sumber, dari banyak sumber. Selagi sumber itu bisa kita pertanggungjawabkan kebenarannya. Ya kan IT sekarang. Kemudian kita sebagai guru juga tidak perlu harus minder-minder. Kalau kita misalnya ragu-ragu, lebih baik kita sampaikan ke anak. Daripada kita sok-sok tahu, akhirnya ke rasa sok tahu itu membuat kita blunder. Sehingga anak itu timbul kecurigaan, bapak ini paham apa enggak nih? Nah, itulah ilmu tadi sportif ya kan? Iya, sportif. Kalau dulu orang bilang kan guru itu tua 1 hari dari murid, sekarang enggak lagi. Artinya dulu murid itu bisa dikibuli dengan membaca, anak itu mau tak mau harus terima. Sekarang terbuka, tidak bisa seperti itu. Itu menurut pendapat saya. Ya Pak Andres sebenarnya. Iya, setuju itu. Kemudian tadi berdiferensiasi itu kan secara konten, ya, ada secara produk dan sebagainya. Juga anak tadi itu kita tempatkan ada yang kinestetik, ya, bergerak, hobinya senang tunjukkan apa tuh keaktifan dia. Lokal kan sering kita itu. Kadang kita sering melihat anak itu bertingkah, anak itu kadang-kadang mencari perhatian. Yang namanya manusia itu kan butuh perhatian. Kalau kita aja dengan anak kita sama tidak perhatikan, mungkin dia lebih sering ambil cari perhatian. Ada anak yang istilah dulu tuh MPO, mencari perhatian orang lain. Kita pun guru juga gitu. Hanya kita dengan guru ke lain, merasa tidak adil, kita cari perhatian. Kita pun sama karakternya beragam. Jadi anak pun seperti itu. Jadi kalau ada anak nakal itu bukan berarti kita anggap dia wah nakal, bukan. Mungkin dia ingin cari perhatian dari gurunya. Bapak ini sudah saya buat gini, tidak mau dia lihat saya, tidak mau dia ngasih atau tingkat pembelajaran itu menurut dia itu terlalu rendah, bisa jadi. Bisa, gitu kan. Ada siswa kita yang bilang, udah tahu Pak, karena dia di luar udah dapat. Iya. Sehingga dia merasa ingin tunjukkan, oh ini kamu udah hebat ini. Dia ingin ucapan-ucapan seperti itulah yang dia ingin dapatkan. Tapi jangan sampai ucapan itu bisa menimbulkan menimbulkan efek negatif. Kalau kita sering memuji seseorang, yang lain, Pak ini muji ini terus. Cukup ingin yang dipuji, lain Pak. Kehilangan percaya diri. Bisa jadi. Kita bisa dibilang kita, Pak ini pilih kasih. Gitu. Ya Pak, ada saya. Ya, setuju. Kemudian lagi budaya tadi mungkin karena ada istilahnya ada auditorinya. Tadi ketika anak yang lain berbicara, yang lain juga mendengar tadi ya. Ya. Mendengar.
Kemudian lagi kayaknya diskusinya cukup baik. Mungkin karena ini kelompok SMK yang lebih mengandalkan praktik, ya Pak Andas. Sehingga itu mungkin ya silakan aja lah nilai Bapak. Sehingga kemampuan untuk mengeluarkan pendapat itu kurang banyak terlatih gitu, mungkin ya. Yang jelas itu merupakan koreksi juga bagi kami. Ya. Kalau ditarik itu sesungguhnya kalau menurut saya juga tidak bisa juga. Tidak bisa jadi tolak ukur ya. Lantaran dia SMK lebih banyak lalu pengkajian terhadap ini harus kurang, menurut saya tidak juga. Gitu kan. Istilahnya itu. Tetapi yang jelas ya kami tentu punya input tersendiri pula kan itu kan. Kemudian bagaimana kami memprosesnya. Untuk anak-anak kelas 2 baru seperti itulah bisa kami memprosesnya dulu. Jadi mudah-mudahan dengan kehadiran Bapak PP hari ini kan, jadi bisa lagi kami meningkatkan artinya nilai-nilai baik ini. Artinya segala sesuatu itu tidak boleh disederhanakan. Kita tetap memakai standar. Jadi artinya jangan mentang-mentang ini SMK 2 yang selalu mengandalkan praktik, teorinya terlupakan. Jadi sehingga anak itu ya ada punya ide tapi tidak bisa menyampaikan. Itu yang perlu kita sosialisasikan ke rekan sejawat. Kalau terlalu mengandalkan tidak perlu banyak bicara, yang penting banyak kerja, itu juga tidak perlu. Itu betul juga. Ya kita ini kan belum tentu juga langkah-langkah anak kita ini dia akan berada di dalam dunia industri yang tidak sedikit juga dari SMK ini berkecimpung di dunia-dunia sosial. Gitu kan. Tidak sedikit pula dalam SMK ini masuk dunia politik kan itu kan. Nah, juga harus dipupuk nilai-nilai bagaimana menghargai orang, bertata cara berbicara, mengeluarkan ide dan pendapat. Oke, disiplin sudah terlihat. Kemudian pemberian motivasi tadi kayaknya kurang dalam gitu. Ya, motivasi itu ya memang saya cuma menyampaikan tadi tentu di dalam mindfulness kita kan saya sampaikan itu tadi kan itu kan. Bahwasanya dia ini generasi terbaik macamnya. Itu tadi masuk ke dalam sosial emosional tadi ya. Iya. Jadi kalau bisa nanti motivasinya diberi contoh-contoh konkret dalam kehidupan juga. Misalnya seperti ini dulu segini kejadiannya begini, kemudian dia berubah jadilah ini, itu mungkin cara saya itu tidak salah. Kalau di kami di SMK ini motivasi nyata itu sebetulnya kami juga tidak sulit di sini. Kenapa? Karena guru-guru kami di sini ini tidak 1-2 orang yang berasal dari sekolah itu. Jadi murid yang lahir dari sekolah ini pun juga sudah mengabdi di sekolah ini. Nah, itu salah satu motivasi bagi generasi sekarang ini atau adik-adik mereka. Ya tadi juga saya lihat ada mindfulness-nya itu bagian dari sosial emosional, tapi saya pikir pembelajaran sosial emosional itu bisa lebih berkembang lagi. Ya, mudah-mudahan. Misalnya seorang guru olahraga, saya pernah dulu dengan CGP saya, dia guru olahraga, saya lihat kok anak cewek sama anak cowoknya digabungkan main volley. Terus dia bilang, ya Pak, saya ingin coba. Terus saya bilang, ini bagian dari sosial emosional. Kenapa begitu? Karena apabila anak itu digabungkan, mungkin yang ketika yang laki-laki dapat bola, dia mau cimis pilih-pilih. Kalau cimis ke cewek, ada rasa kasihan. Kalau cimis ke cowok, kekerasan. Atau lagi ketika mereka itu apabila bertanding antara laki sama laki-laki kan, apalagi yang cewek nonton kan. Nah disorai akhirnya panas-panasan. Akhirnya bisa ada motivasi ekstrim. Instruktifnya ada mungkin karena yang dipanas-panasi sehingga terjadi kadang tawuran. Kadang dia balik sekolah gara-gara tadi. Tapi karena ada cewek ada cowok, dia ingin menunjukkan keanggunannya kalau
elegannya. Jadi dia tuh ada emosinya juga di situ. Menurut saya seperti itu Pak Desmond. Ya kalau kita pemanya kalau dalam olahraga sekarang ini di sekolah kan itu kan mengembalikan kebugaran anak lah itu standar apanya gitu. Bukan prestasi gitu kan. Jadi memang itulah sosial emosional itu salah satu yang Pak Rada sampaikan tadi lah mungkin kan digabungkan antara laki-laki perempuan main bola voli supaya terbangun jiwa-jiwa sosial. Jadi hal-hal yang seperti itu tidak kita sadari. Ketika saya sampaikan dengan CGP saya, dia bilang, Pak, saya nggak sampai sejauh itu berpikir, Pak. Ya maka sebab itu saya tadi di dalam pemilihan kelompok itu. Nah itu kan sebenarnya sebuah kemerdekaan juga terhadap anak-anak. Silakanlah dipilih kan itu. Kan. Tetapi nampaknya anak kami, ya kalau nampak tadi bagi yang cowok itu kan masih terfokus cowok semua gitu kan. Nah, tetapi karena itu sudah merupakan setelan dan keinginan mereka, tentu kita hargai. Iya betul. Iya. Saya udah lihat juga tadi emosionalnya bagus. Ya, tetap walaupun cukup bagus, tetap dipertahankan. Mindfulness-nya tadi itu kadang-kadang kekuatan kata-kata tuh lebih kuat daripada kekuatan pukulan. Ada orang bilang daripada lebih baik kau bunuh aku dengan pedangmu daripada kau bunuh aku dengan janganlah cintanya kan. itu menunjukkan kekuatan kata-kata sangat penting. Jadi ketika Pak Andresman tadi menyampaikan mindfulness yang walaupun tidak panjang tapi sedikit itu sangat bermakna, menyentuh kembali ke hati mereka ingat, oh ternyata saya ini orang yang bisa berguna nantinya. Itu sangat kuat pengaruhnya Pak. Jadi hal-hal seperti itu perlu ditingkatkan dan dikembangkan ya. Oke, kemudian strategi pembelajarannya tadi diskusi, memberikan ruang untuk siswa memberikan pendapat, tapi saya lihat tadi yang jawab itu saja. Ya, artinya motivasi mereka atau rasa percaya diri mereka yang harus dikembangkan karena kita tidak penting betul. Tidak penting harus sesuai dengan buku. Silakan bernalar, silakan keluar pendapat. Itu perlu kita tingkatkan lagi. Ya Pak Desna. Kemerdekaan berpikir. Kemerdekaan berpikir. Kemudian lagi umpan balik tadi, ya. Umpan balik ya kayak tadi itu kan apa tuh memberikan motivasi yang lebih kuat lagi, memberikan rasa percaya diri tadi ya, ataupun yang tadi ketika memberi refleksi ya, bukan seakan-akan mereka itu sudah menerima, harusnya dikasih tahu refleksi anak-anak sekarang apa setelah belajar, apa yang mereka dapatkan, apa perasaan. Refleksi itu kan termasuk salah satunya ungkapan perasaan, merefleksi apa yang mereka rasakan, apa yang mereka pikirkan, kemudian mereka sampaikan. Harus di situ ada kata jujur juga. Nah, itu kan juga akan menjadi introspeksi diri juga bagi kita kan itu. Apa yang mereka dapatkan. Refleksi itu kan istilahnya kalau bahasa Inggrisnya itu Pak Desmond, reflection. Pantulan. Umpan balik. Jadi kalau ada lagi kata kerjanya itu berpikir, merenung. Merenung itu kan beda dengan melamun. Melamun itu artinya negatif. Melamun itu kecenderungan ada kosongnya. Kalau merenung itu memikirkan sesuatu untuk peningkatan yang baik. Jadi anak-anak tadi refleksinya tuh harus sering ditingkatkan. Ya anak-anak, refleksi apa nih? Refleksi itu kan apa yang mereka dapatkan, apa yang mereka temui, dan apa yang merasa rasakan. Kadang ada yang, wah ini saya sudah refleksi hari ini. Oh ternyata saya ini masih bisa berkembang ya, kan gitu anak-anak gitu. Rasa percaya dirinya ditingkatkan ya Mbak Desmond. Oke, tadi terakhir berdoa ya, bagian dari sosial emosional ya, berdoa, harus selalu berdoa. Yang kita harus selalu yakinkan bagaimanapun hebatnya kita, bagaimanapun rencana kita sudah bagus,
Kalau Tuhan tidak berkenan tidak jadi. Ya. Oke, Pak saya rasa cukup hari ini, tapi ada lagi bagian refleksi mana? Pak Desman silakan refleksi hari ini. Saat sekarang ini setelah saya diobservasi oleh Pak Raden itu kan, saya menyadari juga tentu di sini di balik kesempurnaan ada yang Bapak Raden sampaikan, tentu di sini ada kekurangannya. Inilah yang akan menjadi motivasi tersendiri juga bagi saya untuk bisa lebih baik ke depannya. Gitu kan. Dan Pak Raden jangan bosan-bosan untuk memberikan masukan, perbaikan kepada saya. Itu kan. Satu hal yang harus kita ingat, kadang-kadang kita ini bisa memberi bukan berarti kita ini hebat. Tapi karena kebetulan apa yang kita tahu untuk diperbaiki, yang mendengar juga harus dengan lapang dada menerima. Artinya yang memberi bukan orang yang hebat, yang diberi juga bukan orang yang tidak hebat gitu. Terakhir Pak Andresman, apa yang harus diperbaiki dalam pendampingan ini? Ada yang kurang gitu? Saya rasa tidak ada. Mungkin ya yang ada di dalam diri Pak Raden sendiri lah mungkin gitu kan. Oke. Saya rasa sudah cukup luar biasa. Satu lagi ya lupa saya. Apa itu? Ini kan sudah dicetak-cetak nih. Nah, ada penilaiannya. Nanti nilai semuanya ini saya masukkan ke LMS. Untuk PI5 Pak Andresman harus cari rekan sejawat untuk diobservasi. Dibimbing cara membuat LPP, kemudian di coaching tadi ditanyakan apa langkah-langkahnya, apa kendalanya, apa kekuatannya, apa kekurangannya. Jadi Pak Andresman cari rekan sejawat, di Pak Andresman mengamati, guru mengajar gitu. Siap? Oke Pak Andresman, sampai ketemu lagi. Terima kasih.